dengan Puput di video pembelajaran teks persuasif. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan siap semangat untuk belajar bahasa Indonesia lagi ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas teks persuasif bagian mengidentifikasi informasi dalam teks persuasif. Minggu ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Silahkan menyimak video pembelajaran dari Puput dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting di buku catatan kalian ya. Oke, selamat menyimak video pembelajaran dari Puput. Semangat selalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mengidentifikasi informasi dalam teks persuasif dan masuk sedikit ke materi struktur teks persuasif. Nah, kali ini kita akan memperdalam lagi struktur teks persuasif. Nah, seperti materi minggu lalu bahwa teks persuasif itu punya struktur tertentu. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Nah, ini Puput sudah tayangkan, nanti materi ini juga Puput share ya di grup. Nah, ini sudah ada pengenalan isu, rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini terdiri atas opini dan fakta. Kemudian ada ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali. Nah, apa sih isi pengenalan isu? Oh, pengenalan isu itu berisi pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Nah, sedangkan rangkaian argumen itu adalah sejumlah pendapat yang terkait dengan isu, dan argumen ini harus disertai dengan fakta. Untuk apa? Untuk mendukung isu yang disampaikan di pengenalan isu. Nah, yang ketiga itu ada pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasif. Jadi kan kalau teks persuasif itu tujuannya adalah mengajak pembaca atau pendengar untuk mengikuti atau menyetujui isu yang kita angkat. Nah, terus yang terakhir itu ada penegasan kembali. Nah, penegasan kembali ini biasanya ditandai dengan ungkapan demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Di sini Puput akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis teks persuasif berdasarkan strukturnya. Nah, di sini ada satu teks tentang pendidikan. Nah, di bagian awal tadi yang di struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini biasanya berada di paragraf pertama, ada di paragraf paling awal. Nah, kalau misalnya kalian mencari struktur pengenalan isu, langsung saja dibaca dulu di paragraf pertama. Wah, ini pengenalan isu bukan ya berisi topik yang dibahas dalam teks persuasif, bukan ya. Nah, di sini pengenalan isunya adalah pendidikan adalah hal yang paling penting dalam dunia ini, baik pendidikan formal maupun informal. Nah, kemudian untuk mendukung pengenalan isu ini harus ada yang namanya rangkaian argumen. Nah, argumennya gimana? Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga bisa mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Nah, ini adalah argumen yang mendukung kenapa sih pendidikan baik itu formal maupun informal itu penting. Kemudian yang ketiga itu ada ajakan. Nah, harus diingat bahwa ajakan itu harus bisa mempengaruhi orang yang membaca atau mendengarkan teks persuasif kita. Nah, misalnya di pendidikan bisa kita raih dengan belajar dengan giat baik di sekolah, di rumah maupun tempat-tempat lain. Jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, di sini secara tersirat ada ajakan untuk giat
belajar, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat lain. Artinya belajar itu tidak harus di sekolah. Jadi di lingkungan sekitar pun kita harus bisa belajar. Nah, yang terakhir itu ada penegasan kembali. Penegasan kembali ini berisi isu yang diangkat dan sudah disertai dengan argumen. Biasanya tadi ditandai dengan apa? Ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Jadi, di sini ditandai dengan oleh karena itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mendapat cita-cita, kita dapat menggapai cita-cita. Nah, di sini berisi penegasan kembali. Nah, kurang lebih begitu cara menganalisis teks persuasif berdasarkan strukturnya. Nah, selain struktur, ada juga yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, apa sih kaidah kebahasaan teks persuasif? Kaidah kebahasaan teks persuasif terdiri atas kaidah kebahasaan dalam teks persuasif terdiri atas satu, menggunakan kata bujukan. Nah, kata bujukan ini biasanya ditandai dengan penting, kata penting, harus, sepantasnya, sudah sewajarnya, seperti itu. Jadi, kata bujukan ini bersifat membujuk seseorang. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Nah, contoh kata kerja imperatif adalah jadikanlah, hendaknya, waspadalah, atau kata-kata lain yang berpartikel lah. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, kata-kata teknis ini biasanya satu topik dengan topik yang lain itu berbeda. Kalau tadi kita membahas pendidikan, maka muncul kata teknis formal dan informal. Nah, ketika kita membahas tumbuhan, misalnya kita membahas jenis biji-biji tumbuhan. Nah, jenis biji tumbuhan itu kan yang dikotil, monokotil. Nah, yang dimaksud kata dikotil, monokotil itu termasuk kata teknis atau peristilahan khusus. Nah, yang keempat itu menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Nah, biasanya kata penghubung ini ditandai dengan jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kalau kaidah kebahasaan ini kita gunakan untuk menganalisis teks persuasif, maka contohnya seperti ini. Yang pertama, kaidah pertama, kata bujukan. Aspek yang menunjukkan mana? Oh, di sini ada kata penting. Nah, berarti di sini ada kalimat bujukan karena ada aspek ini, penting. Kemudian kata kerja imperatif tidak ada di teks yang pendidikan tadi, tidak ada. Kemudian yang ketiga, kata teknis. Kata teknis tadi adalah, kalau tadi yang dibahas adalah tentang pendidikan, berarti kata teknis yang muncul harus berkaitan dengan pendidikan. Nah, contohnya ini, formal, informal, cita-cita. Kemudian yang terakhir ada kata penghubung argumentatif. Di sini ada akibatnya kita tidak bisa mencapai cita-cita. Kalimat ini merupakan kalimat argumentatif, ditandai dengan kata penghubung argumentatif, akibatnya. Kemudian ini oleh karena itu, nah ini juga menunjukkan kata penghubung argumentatif. Oke. Baik anak-anak, nah demikian penjelasan dari Puput tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Setelah ini kita diskusi melalui WA group untuk membahas sedikit kuis, mengerjakan sedikit kuis, dan nanti ada tugas untuk hari ini. Begitu ya. Selamat bertemu di grup WA.